إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya serta inayah dengan diteguhkannya kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas keislaman. Dengannya menjadi tanda bagi kita semua adalah Allah masih cinta kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Bayangkan saja ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut keimanan dari diri kita, dengannya kita akan menjalani kehidupan tanpa mengetahui arah yang tepat, arah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala meridainya. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang Allah utus, yang menjadi kewajiban bagi kita untuk mengikutinya. Mengikuti, wajib bagi kita semua mengikutinya dalam hal ibadah, wajib bagi kita semua mengikutinya dalam hal muamalah, dan wajib bagi kita semua untuk mengikutinya dalam akhlak dan akidah, atau bagaimana kita berkeyakinan membangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita bukan hanya satu sisi atau sebagian saja dari sisi kehidupan kita. Sebagian manusia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladannya dalam hal akhlak saja. Sebagian manusia menjadikannya dalam hal ibadah saja. Sebagian manusia hanya dalam keyakinan saja. Tetapi kita dituntut untuk mengikutinya, wajib mengikutinya dalam hal keyakinan, akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Dengannya kita akan memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, Man 'ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harb, maka sungguh saya akan mengumumkan peperangan baginya. Allah akan memeranginya. Wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku, ahabba ilayya, dengan suatu amalan yang paling aku cintai, mimma aftaradtu alaihi, yang daripada apa-apa yang saya wajibkan untuk dilakukannya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hambaku senantiasa, atau tidaklah hambaku itu melakukan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, hingga saya mencintainya. Maksudnya saya akan mencintainya juga. Fa idza ahbabtuhu, apabila saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka saya akan menjadi pendengarannya. Saya akan menjadi pendengarannya, dengannya dia menggunakannya untuk mendengar.
Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Wala in sa'alani, dan jika hambaku itu meminta dan memohon kepadaku, la u'tiyannah, maka sungguh saya akan mengabulkan permohonannya. Wala in ista'azani la u'izannah, dan apabila ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya saya akan melindunginya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluh, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membuat saya ragu-ragu, yang perbuatan tersebut tidak ada yang bisa melakukannya kecuali saya. Taraddudi an qabdi nafsil mu'min, sebagaimana saya ragu-ragunya tatkala saya hendak mencabut nyawa seorang mukmin. Yakrahul maut, dikarenakan dia membenci yang namanya kematian. Membenci kematian. Wa akrahu masa'atah, dan saya tidak rela untuk menyakitinya. Wala budda lahu minhu, padahal kematian itu adalah sesuatu yang mesti, yang harus terjadi bagi siapa saja yang bernyawa. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara tentang ciri-ciri orang yang dekat, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang dicintai atau dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya apa dia? Ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa makhluk ini, manusia ini, ada yang menjadi wali Allah dan ada yang menjadi wali syaitan. Wali syaitan. Maka di sini disebutkan siapa itu wali Allah. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi." Dan konsekuensinya atau seluruh siapa saja yang menjadi wali Allah dan menjadi wali syaitan, dua-duanya memiliki konsekuensi. Di antara konsekuensinya, orang yang menjadi wali Allah adalah apabila dia dibenci, maka Allah akan memusuhi dan memerangi kita. Bukan sekedar Allah yang memusuhi kita, tetapi Allah juga akan meletakkan kebencian orang terhadap dirinya, dikarenakan dia yang membenci wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benci terhadap orang mukmin, maka Allah akan jadikan hati manusia juga benci terhadap dia. Faqad azantuhu bil harbi, maka sungguh saya akan mengumumkan permusuhan dengannya, mengumumkan peperangan dengannya. Siapa itu? Siapa yang membenci wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu wali Allah? Siapa itu wali Allah? Disebutkan yang pertama adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi, yaitu manusia yang senantiasa melakukan kewajibannya. Melakukan kewajiban salatnya, melakukan kewajiban puasanya, melakukan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah dan Rasulnya mewajibkannya, maka itu adalah ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya? Maka dia adalah orang yang dicintai. Orang yang paling dicintai, amalannya dicintai oleh Allah, orangnya dicintai oleh Allah, dan hasilnya pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan manusia atau apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalan manusia adalah takdir, termasuk daripada takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, bukan hanya diri kita, tapi apa yang kita perbuat juga itu adalah merupakan ciptaan Allah, takdir Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takdir Allah ada dua. Ya, takdir Allah ada dua. Ya, apa dia? Ada takdir yang sifatnya memang bagus, soleh di hadapan Allah, dicintai memang zatnya. Ada takdir Allah yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah mengadakannya, dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan di balik takdir tersebut. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, dia adalah apa? Ya, seperti takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mencuri, tentang perzinahan. Itu takdir buruk. Takdir buruk. Adapun salat, kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan itu adalah takdir baik. Takdir baik. Artinya apa? Ketika seseorang melakukannya, dia akan dicintai. Perbuatan yang dilakukan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seorang melakukan pencurian, apakah pencurian itu disenangi oleh Allah? Tidak. Apakah orang yang mencuri, yang melakukan pencurian itu disenangi oleh Allah? Tidak disenangi. Tetapi kenapa Allah menciptakannya? Karena Allah menginginkan sesuatu di balik pencurian itu. Ada orang yang bisa bertobat dikarenakan pencurian. Ada orang yang bisa membantu temannya dikarenakan gara-gara terjadinya pencurian. Dipahami? Maka itu yang Allah inginkan. Allah inginkan, Allah cintai. Maka saya ulangi bahwa ada yang Allah takdirkan memang zatnya Allah cintai. Ada takdir Allah zatnya tidak dicintai, tetapi apa di balik takdir tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali apa yang Allah wajibkan kepada kita semua. Ya, salatnya, puasanya. Maka ciri orang yang wali Allah yang pertama adalah orang yang senantiasa melakukan kewajiban. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Orang yang senantiasa salat, senantiasa puasa, senantiasa berhaji bagi yang mampu. Bukan senantiasa, karena kewajiban haji satu kali saja dalam seumur hidup. Hingga sebagian ulama mengatakan apabila seseorang mampu untuk melakukan haji untuk kedua kalinya, maka hendaknya dia melakukan amalan-amalan yang selain daripada haji. Selain daripada haji. Yang dengannya dia bisa lebih mendapatkan manfaat dan pahala. Maka kewajiban seorang untuk berhaji satu kali dalam seumur hidupnya apabila dia mampu. Nah, maka ciri orang yang wali Allah adalah melakukan kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Maka ada orang yang berpemahaman bahwa apabila seseorang sudah sampai pada derajat tertentu dalam keimanan, derajat tertentu dalam keislamannya, maka akan gugur kewajibannya. Mereka juga berdalil dengan apa? Menggunakan ayat atau menggunakan hadis atau menggunakan hal-hal yang lain dengannya bisa diterima pemahaman tersebut. Di antara mereka apa dibilang? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah salat untuk mengingatku. Mereka membangun pemahaman bahwa apabila kalau sudah ingat Allah berarti tidak perlu salat. Karena salat itu adalah jalan untuk mengingat Allah. Jalan untuk mengingat Allah. Mereka membangun kesimpulan berarti kalau sudah mengingat Allah tidak perlu lagi salat. Maka ini adalah bukan wali Allah tapi wali syaitan. Wali syaitan. Siapa saja di antara manusia menganggap dirinya terbebas dari kewajiban Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang keluar dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dia bisa keluar dari Islam. Perbuatannya adalah perbuatan kekufuran. Manakala ada orang yang menganggap dirinya apabila sudah sampai pada derajat tertentu dalam keimanan, dalam keislaman, sehingga dia terbebas dari kewajiban. Bagaimanapun keilmuan seseorang,
keulamaan seseorang, ketakwaan seseorang, yang namanya kewajiban tidak akan selesai kecuali dia telah tidak mampu melakukannya dan sudah wafat. Orang yang mau terbebas dari kewajiban meninggal dulu. Meninggal dulu. Terbebas dari kewajiban. Enggak salat lagi. Enggak salat lagi, enggak puasa lagi, enggak zakat lagi. Maka ini ciri apa? Ciri pertama dari wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang menganggap bahwa saya sudah tidak salat, sudah sampai derajat saya, maqam saya sekian derajatnya, maka ketahuilah bahwa itu adalah pemahaman yang keliru, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan bahwa tidak ada suatu amalan yang paling aku cintai kecuali apa yang aku wajibkan. Berarti kalau orang meninggalkan kewajiban, maka kebalikannya, tidak ada orang yang paling dibenci oleh Allah kecuali orang yang meninggalkan kewajiban. Kewajiban. Dan di dalam kewajiban itu banyak pahala yang didapatkan. Banyak pahala didapatkan. Kemudian yang berikutnya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Di antara hal, di antara amalan yang membuat seseorang dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah. Ketika seorang mengamalkan salat sunnah, puasa sunnah, mengeluarkan hartanya sedekah yang sunnah, berhaji umrah yang sunnah, maka itu hal yang bisa mendatangkan apa? Mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala perintah syariat Allah Subhanahu wa taala baik yang wajib ataupun yang sunnah itu sangat banyak. Kita tidak diperintahkan untuk melakukan seluruh kewajiban, tetapi kita diperintahkan melakukan kewajiban atau hal-hal yang sunnah sesuai dengan apa? Sesuai dengan berdasarkan dengan kemampuan seseorang. Berapapun jumlah kewajiban, berapapun jumlah daripada hal-hal yang sunnah, amalan-amalan sunnah, apabila kita tidak mampu untuk melakukannya, maka tidak ada kewajiban di sana. Tidak ada sebuah keharusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Mampu atau tidaknya seseorang itu apabila dia sudah berusaha keras, mengeluarkan tenaganya sekuat tenaganya, beramal dengan sekuat tenaganya, lalu kemudian dia sudah mentok di sana, berarti itulah yang dikatakan tidak mampu. Tidak mampunya seseorang itu yang mengetahui adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah mengatakan saya tidak mampu, maka dibutuhkan baginya kejujuran antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ini juga menunjukkan bahwa orang yang mau mendekat kepada Allah, mencari kecintaan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan ibadah. Ridho Allah tidak bisa seseorang meraihnya kecuali dengan ibadah. Bukan dengan kemungkaran, bukan dengan kemaksiatan, bukan dengan pemikiran-pemikiran yang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taqarraba ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Menunjukkan bahwa apa? Kecintaan Allah itu hanya bisa diperoleh dengan melalui ibadah. Dan tidaklah sebuah ibadah, sebuah perkara, sebuah perbuatan itu dianggap sebuah ibadah apabila dia tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sebuah ibadah dianggap sebuah ibadah
apabila tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa iza ahbabtuhu. Fa iza ahbabtuhu, ini di antara hasil apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau saya sudah mencintai, tadi kita sudah tahu bahwa di antara faktor yang bisa mendatangkan kecintaan Allah, kita dijadikan oleh Allah sebagai walinya di muka bumi ini. Apa dia? Melakukan kewajibannya, seluruh kewajiban. Kemudian berikutnya adalah melakukan hal-hal yang sunnah. Melakukan hal-hal yang sunnah. Maka apa hasilnya ketika seorang melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah? Hasilnya apa dia? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Saya akan menjadi pendengarannya. Maksudnya apa? Saya akan membimbingnya, membimbing pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya apa? Tidak ada yang dia dengar kecuali dalam hal-hal yang ibadah. Sifatnya ibadah, sifatnya yang baik saja. Itu konsekuensi apa hasilnya ketika seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang mengaku wali Allah Subhanahu wa taala, justru dekat dengan keharaman, suka mendengar hal-hal yang haram, berarti menunjukkan dalam ibadahnya itu ada yang bermasalah. Dalam ibadahnya ada yang bermasalah. Entah karena tidak ikhlas kepada Allah, atau karena ikut-ikutan saja, atau dia melakukan sebuah ibadah dengan sebagai persyaratan tertentu saja. Seperti orang-orang yang yang mau menginginkan keilmuan tertentu. Mungkin mau ilmu kekebalan dan seterusnya, dia harus sholat atau mau kaya. Kan ada orang seperti itu. Ingin mencari kekayaan dalam ibadah. Ingin mencari kekuatan di dalam ibadah. Betul bahwa ibadah itu dapat memberikan kekuatan, tetapi kita tidak boleh mencari semata-mata dalam ibadah semata-mata karena kekuatan tenaga dalam umpamanya begitu. Itu tidak boleh, tidak dibolehkan. Nah, maka ini adalah hasil dari orang yang pertama, dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan juga dibimbing apanya? Penglihatannya, hendak memandang hal-hal yang haram. Kalaupun dia memandang dengan tidak sengaja, maka dia ingat dengan siapa? Perkataan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wan nazra. In iyyakum wan nazra, fa inna lakal ula wa 'alaika fis saniyah. Kalau ada orang melihat sesuatu yang haram secara tidak sengaja, maka kata Rasulullah sallallahu la tutil nazra, atau iyyakum wan nazra, hati-hati dengan pandangan, karena yang pertama adalah untukmu, yang kedua adalah dosa bagimu. Biasa ada orang memandang hal-hal yang haram tidak sengaja, yang kemudian dia ingat, namun dia tidak memalingkan pandangannya. Maka pada saat terbetik dalam dirinya sebuah ilham, Allah ingatkan pada dirinya bahwa hal tersebut adalah haram, namun dia tidak memalingkan pandangannya, maka pada saat itulah ia sudah terjatuh atau melakukan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang dibimbing penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempergunakannya membaca Quran, menggunakannya untuk membaca buku-buku yang bermanfaat, menggunakannya untuk memandang hal-hal yang mendatangkan nilai positif pada dirinya, pada kehidupannya. Maka dengannya akan orangnya, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu dari dua yang menyebabkan seseorang tergelincir di dalam neraka ada apa dia? Pandangan dengan lisan. Pandangan dengan lisan. Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala, kalau tidak salah dalam Bahru Ad-Dumul disebutkan bahwa apa dia? Di hari kemudian nanti
antara mata dengan lisan ya akan saling cekcok. Akan saling cekcok antara mata dengan lisan. Kenapa? Karena mata lah yang melihat, dengannya hati kita apa? Terisi. Terisi dengan maksiat. Mata lah yang memandang pandangan sehingga membuat apa? Pikiran kita ya ke sana kemari. Ke sana kemari, memikirkan hal-hal yang haram. Demikian juga halnya dengan lisan. Ya, demikian juga halnya dengan lisan. Yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa hal yakubbun nasu ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Tatkala sahabat, ya Rasulullah, apakah seorang itu bisa masuk neraka gara-gara lisannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya tidakkah seseorang akan ditersungkurkan di dalam neraka dikarenakan apa? Buah bibirnya, hasil daripada lisannya. Hasil daripada lisannya. Nah, ini juga memberikan kabar kepada kita bahwa cara Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan seseorang ke dalam neraka, mana yang dahulu? Kaki atau muka? Muka lebih dahulu. Muka lebih dahulu untuk dimasukkan siapa yang berhak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, bukan kakinya duluan, tetapi apa? Tetapi mukanya lebih dahulu. Nah. Wajadahu allazi yabtishu biha, dan Allah juga akan membimbing apanya? Tangannya, kedua tangannya. Dengannya dia tidak menggenggam sesuatu, menyentuh sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga warijlahu allazi yamshi biha, dan kakinya Allah akan bimbing. Dengannya dia tidak akan melangkah ke hal-hal yang haram. Ke hal-hal yang haram. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keadaan atau di antara keadaan dari orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Dibimbing seluruh panca inderanya, dibimbing seluruh anggotanya, anggota tubuhnya, untuk bagaimana supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing penglihatannya, dibimbing pendengarannya, dibimbing apanya lagi? Tangannya, dibimbing kakinya, seluruh anggota tubuhnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kepada Allah itu hanya diraih tadi dengan melalui ibadah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau Allah sudah cinta, Allah bimbing ke diri kita dengan melakukan hal-hal yang semuanya sifatnya positif di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tatkala kita meminta kepada Allah, memohon dan berdoa kepada Allah, Allah pasti menerima doa kita. Pasti la'utiyanna wala in sa'alani la'utiyanna. Seandainya hambaku tersebut, waliku itu meminta kepadaku, maka sungguh saya akan memberinya dan mengabulkan doanya. Bagi orang mukmin, dia betul-betul memahami bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan hambanya. Mengabulkan permohonan hambanya. Yaitu di antaranya atau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan hamba, doa seorang hamba dengan secara langsung. Ketika kita meminta apa? Meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki, berikan saya keturunan, berikan saya begini, segala-galanya yang dia minta yang sifatnya duniawi kepada Allah, Allah akan berikan secara langsung. Allah mengabulkan doanya. Dia lihatnya tadi dunia ini dan dia bisa menikmatinya. Kemudian cara berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menunda apanya? Permohonan tersebut, tidak dia kabulkan. Tidak dia kabulkan.
Ya, nanti lama baru dikabulkannya. Ya, di dunia ini. Ya, tidak secara langsung. Kemudian berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala, memang Allah tidak kabulkan permohonan hamba tersebut di dunia, tetapi Allah akan jadikan sebagai perbendaharaannya, sebagai istighfar di hari kiamat. Mungkin kita banyak dosa, kemudian kita juga minta doa kepada Allah, namun kemudian tidak kunjung dikabulkan, maka bagi orang mukmin tidak ada peluang untuk bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peluang untuk buruk sangka kepada Allah. Allah tidak mengabulkan saya, Allah tidak begitu dan seterusnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Sekedar berdoa saja itu kita sudah sedang beribadah. Sedang beribadah kepada Allah. Masa kita mau mengeluh di dalam beribadah, padahal ibadah itu adalah jalan untuk memperoleh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang mukmin sangat tidak mungkin baginya untuk mengeluh apabila dia sudah utarakan doa-doanya kepada Allah namun tidak mendapati apa dari hasil doa tersebut. Tetapi hendaknya dia berbahagia sebagaimana perkataan sebagian ulama dengan mengatakan, kalau saya berdoa, apabila saya berdoa dan kemudian diterima doaku, maka saya akan bahagia. Apabila Allah mengabulkan doaku, saya akan bahagia. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doaku, maka saya pun lebih berbahagia lagi. Kenapa? Dikarenakan yang tadi itu yang doanya yang pertama dengannya Allah mengabulkannya itu adalah pilihan dia. Adapun ketika kita berdoa kemudian tidak dikabulkan oleh Allah, maka itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan yang terbaik kecuali pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menginginkan sesuatu, padahal sesuatu itu dapat memberikan mudarat terhadap diri kita. Terkadang kita meminta kekayaan, padahal kekayaan itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang kita dapatin nyata dalam dunia kita bahwa ada orang yang ternyata saat dia miskin dekat dengan Allah. Rajin ke masjid, rajin bersedekah walaupun dia serba kekurangan, rajin menyapa orang, rajin melakukan amalan-amalan sunnah. Maka itu lebih baik baginya saat dia kaya, justru dia semakin jauh tersibukkan dengan pekerjaannya, tersibukkan dengan hartanya. Karena harta itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dua pencari di dunia ini yang tidak akan pernah puas. Siapa dia? Penuntut ilmu dengan penuntut pencari harta. Itu tidak akan pernah merasakan kepuasan. Tidak pernah merasakan kepuasan dalam apa yang dia cari. Orang yang mencari dunia, semakin dia dapatkan dunia, semakin ingin lebih di atas. Demikian juga orang yang menuntut ilmu. Semakin dia mengilmui sesuatu, semakin ia ingin mendalaminya. Semakin dia ingin mendalaminya. Maka tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta di dalam doanya sebuah tambahan kecuali tambahan ilmu. Rasul sallam tidak pernah ada riwayatnya bahwa beliau pernah meminta tambahan dari dunia. Tambahan, ya Allah kayahkan saya, ya Allah kayahkan. Yang ada itu adalah Allahumma aghnina bima indak. Allahumma aghnina bima indak. Waqfina an halalika. Ya Allah, cukupkanlah kepadaku dari apa yang ada di sisimu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau meminta dunia kepada Allah, dia sekadar meminta, ya Allah cukupkan dalam hidupku. Maka hakikatnya bagi orang mukmin itu sebenarnya tidak perlu kaya. Tidak perlu kaya. Tetapi yang perlu baginya adalah
cukup terhadap apa yang dia butuhkan. Apa yang dibutuhkan ada. Mau naik pesawat ada. Mau tinggal di hotel ada. Itu saja cukup. Tidak perlu kaya. Tidak perlu semuanya miliki. Sebagaimana dalam cinta. Cinta itu apa? Tidak harus memiliki. Sebagaimana dalam kehidupan tidak harus memiliki. Tapi apa yang kita butuhkan Allah berikan. Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Ciri orang mukmin, kalau dia meminta kepada Allah maka sungguh akan diberikan. Apakah orang mukmin itu yang paling bertakwa Allah berikan kekayaan melebihi daripada yang lain? Tidak. Tidak. Hanya berapa nabi? Siapa nabi yang terkaya? Sulaiman saja. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman saja. Padahal seluruh para nabi, seluruh para rasul, kita tahu bahwa mereka adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Maka Allah menginginkan kepada kita semua, bukan menginginkan kita dekat kepada Allah, bukan melalui jalan kekayaan, bukan juga melalui jalan kemiskinan. Tetapi Allah mengadakan kaya dan miskin agar kita saat kita miskin, kita mampu untuk beribadah kepada Allah. Saat kita kaya, kita juga mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin adalah manusia yang paling memahami dari seluruh keadaan-keadaannya saat dia menjalani kehidupan di dunia. Naam, wala in sa'alani la'u'tiyanna. Sungguh saya apabila hambaku itu, waliku itu meminta kepadaku, maka sungguh saya akan memberikan permohonannya. Memberikan permohonannya. Semakin orang bertakwa kepada Allah, semakin orang paham hakikat kehidupan, maka orang mukmin itu paling tinggi permohonannya adalah apa dia? Apa dia? Bagaimana dia mendapatkan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada ketika kita memahami Rasulullah SAW berkata kepada Muaz, "Ya Muaz, inni uhibbuka fillah." Wahai Muaz, sungguh saya mencintaimu karena Allah. Fala tada'anna an tad'u Allah fi kulli duburis salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Muaz, sungguh saya ini sangat mencintaimu karena Allah. Maka jangan engkau pernah lupa, jangan engkau tinggalkan doa sebelum salam di penghujung salat kita. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku di dalam berzikir mengingatmu. A'inni ala zikrika wa syukrika, dan bantulah saya di dalam bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan bantulah saya di dalam memperbaiki ibadah. Kebanyakan manusia memperbaiki ibadahnya saat dia miskin, saat dia tidak memiliki sesuatu. Banyak manusia seperti itu. Pada saat memperoleh apa yang dia inginkan dalam ibadahnya dari hal-hal yang sifatnya materi dunia, maka dia pun mulai lemah dalam beribadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kita hanya kepada Allah meminta beribadah kepadanya, hanya kepada Allah, maka kita juga tidak boleh meminta kepada selainnya. Maka bagi orang mukmin, dia betul-betul memahami, bukan memohon kepada Allah itu bukan dalam perkara dunia saja, tapi pada saat dia lemah dalam beribadah juga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saat dia lemah dalam hal ekonominya, dia mungkin kekurangan, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta kepada Allah saat kita kekurangan itu adalah hal yang terpuji. Tetapi alangkah buruknya saat kita lemah di dalam ibadah, namun kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah dalam ekonomi, kita meminta kepada Allah. Kita lemah dalam beribadah, kita tidak meminta kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah,
Kemudian wala in ista'azani la u'izannah. Dan sungguh apabila dia meminta perlindungan kepadaku, maka saya akan melindunginya. Maka saya akan melindunginya. Musuh manusia, musuh orang mukmin itu yang nyata dengan yang gaib. Kalau yang nyata itu sedikit, yang nyata itu sedikit. Justru yang banyak itu adalah siapa? Adalah banyak. Ya, ada jin, ada jinnya, ada setannya, ada iblisnya, ada hawa nafsunya, ada pikirannya, itu tidak nyata itu. Tapi kalau musuh terhadap manusia, musuh kita dia yang nyata itu sedikit sekali. Itu sedikit sekali. Makanya kita lebih butuh kepada Allah pertolongan, perlindungan dari hal-hal yang gaib dibanding dengan hal-hal yang nyata. Yang nyata. Ketika seorang dilindungi dari banyak orang terlindungi dirinya dari hal yang nyata. Perhatikan saja para raja-raja. Para raja-raja, orang-orang yang sudah tinggi jabatannya, mereka dijaga. Mereka dijaga. Hanya takut kepada siapa? Hanya takut kepada musuhnya yang nyata, tetapi tidak takut kepada musuhnya yang gaib. Padahal hawa nafsu sangat dekat dengan dirinya. Hawa nafsunya sangat dekat dengan dirinya. Jin dan syaitan sangat dekat dengan dirinya, dan itu tidak mungkin dia bisa menjaga dirinya darinya kecuali penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk banyak berzikir pagi petang. Banyak berzikir pagi petang. Siapa yang membaca ayat kursi, kemudian 2 ayat dari surat Al-Baqarah, baca 3 kul, maka Allah akan melindunginya. Kalau dia baca di sore hari, Allah melindunginya semalam suntuk. Kalau dibaca di pagi hari, maka Allah akan melindunginya sepanjang hari. Nah, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.